Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Belakangan ini ramai di media anak-anak yang seolah-olah menganggap pendidikan tidak penting. Dengan pedenya mereka mengatakan, untuk apa sekolah, kuliah hanyalah pengangguran dengan gaya ucapnya. Tentu ini adalah pemikiran yang keliru. Saudaraku, Indonesia emas di depan mata, tetapi generasi yang digadang-gadang sebagai generasi emas justru menutup mata akan pendidikan. Kita lihat bagaimana fenomena hari ini, minat baca menipis, akan tetapi budaya berkomentar meningkat drastis. Sungguh miris. Saudaraku, ketika kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas, maka meningkatkan literasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemampuan literasi yang baik dapat membuat seseorang memperluas wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, literasi juga dapat membantu seseorang untuk berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan literasi harus masuk dalam list prioritas. Riset yang bertajuk World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 60 dari 61 negara soal minat membaca, persis di bawah Thailand dan di atas Botswana. Meski begitu, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung kemampuan membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Lalu mengapa tingkat literasi di Indonesia masih rendah? Setidaknya saudaraku, ada 5 faktor yang menjadi fokus kita. Pertama, meskipun infrastruktur untuk membaca kita setara dengan negara Eropa, namun akses terhadap fasilitas tersebut masih belum merata ke seluruh Indonesia. Kedua, kondisi sosial dan budaya. Budaya membaca belum sepenuhnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Membaca buku di tempat umum masih menjadi suatu hal yang tabu. Ketiga, kualitas pendidikan. Kurikulum kita masih belum memberikan penekanan yang cukup pada literasi dan membaca. Keempat adalah kurangnya ketersediaan bahan baca yang berkualitas. Dan yang kelima adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi dan motivasi membaca. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka kita dan pemerintah harus sigap dalam mengambil langkah untuk meningkatkan literasi di Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki kurikulum kita dengan lebih menekankan para siswa akan pentingnya literasi. Kemudian peningkatan akses terhadap bahan bacaan dengan mendorong penerbitan dan distribusi bahan bacaan yang berkualitas dan sesuai dengan minat masyarakat, serta memberi dukungan terhadap penulis lokal. Dengan begitu saudaraku, dapat meningkatkan ketersediaan bahan bacaan yang menggugah minat baca. Kemudian saudaraku, ialah promosi budaya literasi dengan mengadakan kampanye literasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, komunitas, dan media massa. Promosi budaya literasi dapat kita lakukan melalui acara-acara literasi, festival buku, dan kegiatan membaca bersama seperti yang belakangan ini ramai, yaitu komunitas Jakarta Book Party yang sekarang bukan hanya berada di Jakarta tetapi sudah go nasional Book Party. Hal seperti inilah yang harus dikembangkan dan diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian ialah peningkatan kesadaran serta motivasi akan pentingnya literasi dan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru, orang tua, dan masyarakat umum tentang pentingnya literasi dan cara meningkatkan kemampuan membaca. Program-program ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung literasi di berbagai lapisan masyarakat dan juga melalui pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan melalui platform digital, aplikasi bacaan, dan audiobook. Teknologi juga dapat kita gunakan untuk memperkaya pengalaman membaca dan memotivasi masyarakat untuk membaca lebih banyak lagi. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut saudaraku secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan tingkat literasi masyarakat Indonesia dapat meningkat dan membawa dampak positif dalam pembangunan sosial dan budaya negara. Saudaraku,
literasi adalah bagian dari pendidikan kita. Tidak ada suatu bangsa terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka. Kita lihat bagaimana bangsa Jepang, salah satu bangsa timur yang menjadi buah bibir dunia lantaran majunya. Mereka akan terus tinggal dalam kegelapan sekiranya mereka tidak mengatur pendidikan bangsa mereka. Terbukti ketika kalah dari Perang Dunia Kedua, yang mereka lakukan adalah membangun kembali SDM mereka. Kalimat pertama yang terlontar oleh sang kaisar kala itu bukan berapa banyak kerugian yang kita terima, tetapi berapa banyak guru yang tersisa. Maka kita atas nama rakyat Indonesia, mari bersama kita wujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat, yang mana salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi yang baik. Bersama kita bangun SDM yang berkualitas menuju Indonesia emas. Mari bersama kita temukan jati diri dan ukir prestasi, karena manusia dilahirkan dengan sejuta potensi. Mulailah bangkit, lakukan inovasi dan introspeksi untuk NKRI yang lebih harmoni. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!